Ya, halo semua, balik lagi di sini dan kali ini mungkin ini series apa ya? Series setidaknya aku memberitahu kalian dasar episode 2. Ya sebenarnya harusnya masih banyak yang dibahas. Cuman mungkin aku ngebahas satu ini dulu yang menurutku mungkin penting kali ya, nggak terlalu penting juga sih sebenarnya. Ya nggak terlalu penting sih. Ya jadi banyak dari kalian yang mungkin udah aku anggap kalian itu udah melakukan yang namanya itu pisah trafik. Dan biasanya tujuan kalian itu mengisah traffic itu pasti ngemisah download sama game. Tapi dan mungkin kalian rata-rata dari kalian nih yang pisah traffic itu bisa, ya gimana ya, rata-rata ya. Jadi bukan berarti semuanya. Rata-rata dari kalian tuh kayak nelan mentah-mentah skrip yang diupload atau yang ya itulah yang di share itu tanpa kalian tahu mungkin fungsinya buat apakah, atau mungkin kalian gak edit sama sekali, atau mungkin juga kalian bakal ngiranya wah skripnya nggak perlu diedit nih, jadi aku biar sama nanti koneksinya kayak yang upload gitu kan. Ya padahal udah disediakan input output dan banyak, ya gimana ya, dan mungkin kalian pasti punya tujuan yang sama kalau misal traffic tuh yaitu kayak apa namanya, kayak gimana ya, kayak ngepisah download sama game gitu. Dan ya emang nggak salah, tapi ini loh, biasanya pada orang-orang yang apa, nge-share pisah traffic itu ya, termasuk aku sendiri. Kan di sini banyak angle nih, misalnya kayak sosial media, klien, YouTube, dan kalian tahu nggak kalau misal ya gimana ya, kalian itu mungkin bisa manfaatin bagian itunya. Nah, disinilah fungsi pisah traffic. Dan, tapi gimana ya? Sebelumnya itu kan juga biasanya di script itu ada kayak simple queuing ini. Nah, jadi gini fungsinya. Nah, biasanya kan di script bawaan itu kayak, ya kayak yang tadi ku bilang, kalian bisa manfaatin ini kayak YouTube, sosial medianya, kemudian ini klien ala untuk downloadnya dan untuk gamenya. Nah, oh ya udah. Dan di sini kalian bisa manfaatin. Contohnya aja, aku ini kan di sini ada namanya klien download total dan klien sosial media download totalnya, dan ini YouTube gitu loh. Kan di sini dari ketiga ini dikasih total bandwidth 30 MB. Yang dimana kalau misalnya kita nggak ngasih max limit kepada tiga ini, ya yang tiga ini, berarti kita anggapannya gini, 30 Mbps itu kliennya itu rebutan gitu, traffic sosial medianya itu download dan YouTube-nya itu rebutan 30 Mbps ini gitu loh. Nah, jadi dengan lakukan memanfaatin limitasi itu, mingle yang banyak kayak gini ini gak sia-sia. Jadi bukan kayak sekedar pajangan dong, wah aku udah pisah traffic, lagian asalkan download game sama downloadnya lancar aku nggak peduli. Ya emang bener, tapi kalian bisa manfaatin mana ya lebihnya gitu, buat memanfaatkan fiturnya yang lebih 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 dimanfaatin lagi. Contohnya aja di sini sosial media. Nah, bentar ku bypass dulu PC ku ini ya. Nah, contohnya kan di sini baik, kan ketiga ini rebutan nih. Misalnya aku pengen kayak gimana ya, download itu apa namanya, ku prioritaskan. Jadi sosial media ini, karena misal anggap aja di tempatku ini sosial media itu jarang diakses dan nggak terlalu makan bandwidth besar, dan biasanya klien itu mostly lebih sering buat download. Nah, jadi aku misalnya pengennya di sini 7 MB gitu. 7 MB. Jadi sosial medianya aku batasin sampai 7 atau 8 MB gitu loh. Nah, 8 MB. Jadi kalau misalnya aku ngebu apa nge nge-refresh Facebook ini, nah traffic yang maksimal ditarik sama aku yang nge-bypass ini
atau mungkin total dari semua klien ini PC 18, ada hotspot 18 PC ini, kemudian hotspot ini 8 MB. Jadi kalau misalnya aku ngelakuin download, bentar aku buka IDM ya. Mana IDM di sini ya. Nah ini. Ini aku buka IDM. Dan aku pengen misalnya download video ini ya, video yang ini. Aku coba praktekin aja contohnya ya. Karena dia tadi ini mikrotiku dan ini browsing, kita sambil lihat ya. Nah, aku ingin ngefokusin downloadnya gitu loh. Biar sekalipun ada yang browsing, jadi speednya itu tetap lebih gede pas aku dapat download. Misalnya aku mau download ini ya. Nah, bentar ya. Cepat banget selesainya. Oh, bentar, kita download video yang mungkin lebih gede gitu ya. Bentar. Video 4K. Ya 4K kali ya. Ini aja. Download video. Ini iklannya gini amat sih. Nah, kan ini 100 berapa? Hei, iklannya. Bentar ya. Nah, oh salah di sini. Nah, aku sini. Nah, dan aku bisa download di sini ya. Kan di sini, nah speednya itu kan bisa narik sampai 30 MB nih. Ketika aku misalnya browsing, nah misalnya download, nah jadi maksimal yang ditarik tuh nggak terlalu dominan daripada downloadnya. Tapi kalau misalnya aku lepas ini bentar ya. Nah, aku lepas ini dan misalnya aku refresh gitu karena ini jadinya kelepas. Nah, tadi kan dia diem tuh. Jadi secara umumnya kayak, nah speednya kerebut sama anunya nih, kerebut sama sosial medianya nih, gitu. Nah, jadi speed download kalian kurang gitu. Nah, kalau misalnya aku limit 7 MB misalnya. Nah, jadi dia bakal tetap stabil di sesuai apa lebih speednya bakal stabil gitu loh. Jadi kita ibaratin downloadnya itu aku prioritasin, nah kayak gitu. Sosial medianya kedua dipisahin. Nah, sama aja kayak misalnya misalnya kalian pengen apa? Pengen yang namanya ngeprioritasin sosial medianya daripada YouTube, karena YouTube mungkin oh yaudah aku mau buat biar apa klienku tidaknya mungkin bisa ngakses 480p semuanya dari total bandwidthku itu, ya udah kasih aja total bandwidthnya, misalnya aku anggap aja semuanya itu aku kasih 15 MB gitu, karena ya ini cuman perkiraan aja, kalian sesuaiin sama kondisi di tempat kalian masing-masing. Dan untuk misalnya 480p itu kalau di kondisiku 15 Mbps itu cukup. Tapi kalau misalnya klien kalian mungkin lebih dari 60 atau 70, 15 MB itu untuk 480 nggak bakal cukup. Cukup sih, cuman buffering gitu loh. Nah, dan aku ingin ngeprioritasin sosial medianya biar apa? Um, jadi sosial medianya tuh bisa narik misalnya 25 Mbps gitu. Sementara YouTube-nya bisa narik 15 Mbps doang. Jadi ketika aku misalnya buka YouTube, mana nih ya? Misalnya aku buka YouTube, mana ya yang inilah. Bentar kita mute aja. Nah, kan ini nah otomatis mentok kan bandwidthnya nih. Nah, jadi kalau misalnya aku browsing, buka apa? Nah, buka Facebook apapun. Nah, aku tetap santai aja tetap nyantai. Nah, dan di sini bandwidth YouTube-nya itu nggak ketarik nggak apa gimana ya, nggak terlalu dominan narik gitu loh, nggak sampai misalnya karena aku nyetel 480 ini kan, nah bandwidthnya nggak ketarik semua sama YouTube, jadi aku mau browsing
mau nge-Facebook di ini, misalnya aku buka video, nah buka video pun lancar dan resolusinya langsung otomatis 720p. Nah, jadi ya kesimpulannya, misalnya kalau kalian bisa traffic, emang nggak salah kalian apa, yang namanya ngemanfaat apa, nggak salah mindset kalian mungkin bisa download sama gamenya, ya emang emang nggak salah. Nah, tapi kalian bisa manfaatin lebih fitur yang bawaan yang udah kalian masukin ke Mikrotik itu. Jadi bukan sekedar mungkin menggal ini sekedar pajangan aja, atau mungkin oh ya udahlah kayak gitu kan. Nah, dan biasanya mungkin kalian nanya di simple queuing ini kenapa dimasukin paren aja, dari kenapa nggak satu paren aja all connection ini, ya udah kliennya langsung masukin all connection aja, tapi nggak ada game paren, download paren. Nah, simpelnya gini, aku ibaratin aja, ibaratnya kalian lagi main game dan mungkin nah kayak aku ini, bentar ya aku coba kasih limit aja 3 MB. Nah, 3 MB kayak gini. Nah, kan ini apa, bentar ya. Nah, kan ini trafiknya mentok nih, punya aku mentok nih ya. Nah, jadi kalau misalnya aku mau main game, contohnya aja aku mau main Valorant 3 MB ini. Nah, ketika aku sambil download atau browsing atau YouTube ini, di dalam apa limitasi traffic untuk PC ku ini nggak ada traffic game, makanya ketika kita udah masukin ke dalam paren downloadnya, jadi paket game kalian itu nggak perlu ngantri lagi gitu loh. Dan biasanya karena paket game ngantri itu, sekalipun kalian udah pisah di QE3 ini, tapi ketika di simple QE3-nya kayak masuk dalam antrian, kayak di sini kan kalau di traffic tuh kayak ada nah queuing bytes, nah kan ada ini nih. Nah, ketika traffic game kalian masuk antrian, ya nanti jatuhnya kayak nge-lag lah, atau nanti jatuhnya kayak gamenya susah masuk lah, atau gamenya kadang jumping dan sebagainya. Dan mungkin itu aja kayak demonstrasiku untuk apa, untuk demonstrasiku untuk penggunaan pisah traffic itu kayak gimana. Ya, like kalau suka dan dislike kalau tidak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. By the way, thank you buat 1400 subscribernya ya. Iya, dan ya semoga ya,